Cara mengatasi hama thrips pada sayur pare. Hai teman-teman, di video kali ini kita mau bahas bagaimana cara mengatasi hama thrips pada sayur pare. Jadi sayur pare itu juga rentan terkena hama thrips ya. Nanti bakal kita bahas gimana, apa penyebabnya dan gimana untuk mengatasinya. Nah, untuk kondisi sayur pare kita yang seperti ini, bagus-bagus saja ya, baik-baik saja. Ternyata dipanen setelah panen kedua dan mau panen ketiga, antara 3 ke 4 itu terserang oleh hama thrips. Nah, apa saja penyebab daripada penyerangan hama thrips ini? Jadi penyebabnya cuaca juga salah satunya. Nah, bisa saja tertular dari beberapa tanaman, di pelepah-pelepah daunnya lengket lalu berkembang biak di tanaman kita. Nah, tetapi bisa juga terbawa oleh angin karena memang hama thrips ini kan kecil sekali. Nah, untuk hama thrips sendiri kalau di searching atau googling ya ada 9 jenis kalau nggak salah ya. Nanti bisa dikoreksi tapi bisa di googling juga setelah keadaan ini terjadi. Nah, tetapi di sini kita nggak perlu mencari tahu penyebabnya, akar masalahnya. Kita cari tahu gimana solusinya. Nah, untuk solusinya yang pertama itu kita guntingin daun-daun yang sudah terkena hama. Nah, untuk daun ini kalau sudah terkena hama dia bentukannya daun menggulung, menguning dan lama-lama dia mengering seperti cacar daun begitu. Nah, untuk hama thrips ini juga hidupnya sangat tahan gitu, tahan lama, bertahan lama. Walaupun kita udah guntingin daunnya, terus kalau cuman dikasih jatuh di tanah begitu, dia masih bisa hidup dan manjat. Kita udah pernah coba, ternyata dia bertahan hidup bisa manjat di pohon, di tiang-tiang daripada para si sayur parenya. Nah, begini ya ciri-cirinya ya. Nah, tetapi kita harus cari akal karena memang kita kalau mau berkebun itu ya harus meneliti apa penyebabnya, gimana solusinya. Nah, akhirnya setelah kita gunting dan potekin daun-daun yang terkena hama, lalu kita simpan di plastik seperti wadah yang tadi, kemudian jemur di matahari panas, dan akhirnya mati semua, mati tuntas. By the way, kalau kalian guntingin daun-daunnya teman-teman, jangan sampai seluruh daunnya digunting. Walaupun memang terkena hama, kalau misalnya kira-kira bisa dipertahankan, ditinggalin aja karena memang tanaman ini kan butuh berfotosintesis. Kalau nggak ada daunnya gimana mau mengelola makanannya. Kemudian setelah kita rontokin daun-daunnya, lakukan perawatan. Nah, yang pertama itu menggunakan insektisida. Nah, di sini aku mau sharing. Pertama kita menggunakan nggak menggunakan insektisida karena memang kita meminimalkan penggunaan zat kimia. Awalnya menggunakan bawang merah, bawang putih digiling, terus disemprot, kemudian menggunakan cabai yang digiling, terus menggunakan tembakau, nggak ada yang mempan. Kemudian kita menggunakan insektisida desis dan nggak mempan juga. Akhirnya kita menggunakan insektisida regen, yang regen putih ya, ternyata itu ampuh, hanya kurang lebih 4 kali penyemprotan benar-benar sudah tumbuh daun-daun yang baru dan hama thripsnya itu mati. Nah, setelah itu memang masih ada beberapa tertempel di tiang-tiang, tetapi rawat aja sekali 10 hari menggunakan insektisida regen. Jadi racun hama kontak gitu. Bisa dilihat untuk dosisnya. Nah, selain menyemprotkan dengan insektisida, kita semprotkan juga gandasil untuk daun agar muncul tunas-tunas baru. Kemudian taburi dengan NPK juga di beberapa, dikelilingin oleh diantara batang-batangnya itu ya, si batang sayur pare, ataupun lebih tepatnya itu dikocor. Kalau kita itu kita kocor NPK 1616 dicampur dengan MKP kemudian KNO3. Nanti untuk dosisnya bisa dibaca di setiap kemasan daripada pupuk tersebut. Dan gak sampai 2 minggu sudah pulih kembali. Buah-buah yang tadi bakal buah yang masih bertahan, dan sebagian memang agak terganggu seperti ini. Ada yang kecil, ada yang bengkok, tapi ada juga yang besar, gak masalah karena memang keadaannya kan ya, manusia juga kalau terserang penyakit ya begitu. Tetapi selanjutnya akhirnya muncul juga bakal-bakal buah. Nah, kalau teman-teman sudah menonton di video short kita, ada panen pare yang begitu banyak dan lebat. Nah, itu adalah pos perawatan setelah kena hama thrips ini. Jadi kalau terkena hama jangan langsung buru-buru dicabut.
cari aja solusinya gimana gitu. Nah, ini sekarang setelah pemulihan, walaupun belum tertutup semua parah-parahnya karena memang sudah dibotak ya, tetapi sudah mulai menutup dan cabang-cabang barunya, tunas-tunas barunya sudah muncul. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa semangat berkebun, jangan lupa semangat bercocok tanam, dan jaga kesehatan kalian. Bye bye, terima kasih.